Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih Tuhan. Marilah kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Suk Mada Bakti nomor 160. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Ian ternyanyi anak dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra. Kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mensyukuri seluruh berkat dan penyertaan Tuhan, sehingga sepanjang hari ini kita boleh melaksanakan aktivitas, karya dan pelayanan kita di tengah keluarga, di tengah komunitas, dan juga di tengah masyarakat kita. Mari kita memahkotai hidup kita dengan Ekaristi, karena darinya kita memperoleh kekuatan, dan dalam Ekaristi juga kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Pada perayaan suci ini, mari kita memohon kerahiman Allah untuk keselamatan kekal saudara-saudari kita yang menjadi korban COVID-19, secara khusus untuk keselamatan kekal arwah Bapak Paulus Sumadi. Sekarang mari kita menyiapkan hati kita tunduk di hadapan Tuhan, seraya mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita mohon pengampunan dari Allah yang Maha Rahim. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, pada zaman dahulu Engkau mengutus Yosua untuk menuntun bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah terjanji. Kini Engkau pun mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menuntun kami di jalan keselamatan. Semoga kami tekun dan setia mengikuti bimbingannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan dikandung Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Pembacaan dari kitab Yosua. Tuhan bersabda kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian, demikian setelah kalian sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kalian tetap berdiri di tengah sungai Yordan." Yosua lalu berkata kepada orang Israel, "Datanglah mendekat dan dengarkanlah sabda Tuhan Allahmu." Lalu ia menyambung, "Dari hal inilah akan kalian ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kalian. Sungguh, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi akan mendahului kalian masuk ke sungai Yordan." Begitu kaki para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir dan menjadi bendungan. Ketika bangsa Israel berangkat dari tempat perkemahan untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan. Segera sesudah para imam pengangkat tabut sampai ke sungai Yordan, dan para imam itu menginjakkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, maka berhentilah air mengalir. Padahal waktu itu musim panen, dan selama musim panen air sungai selalu meluap. Air yang turun dari hulu naik menjadi bendungan di kejauhan di dekat Adam, yaitu kota terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Arabah, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberangilah bangsa Israel di hadapan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai mereka semua selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren Haleluya. Haleluya. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, dikala kaum keturunan Yakub keluar dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya dan Israel wilayah kekuasaannya. Haleluya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri, dan sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Haleluya. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Ada apa, hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak, istri, dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskan. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang Sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, saudara-saudari makan hari ini minimal sudah 2 kali ya, atau ada yang puasa? Jangan puasa ya, masa pandemi, nanti COVID-nya lebih kuat daripada kita ya. Makan minimal 3 kali, belum snacknya ya. Apalagi kalau semuanya work from home ya, watching from home ya, sleeping from home, semuanya from home ya, praying from home ya. Pasti ada temannya di situ, itu snack ya. Ini bisa berkali-kali makan ya. Yang biasanya tidak suka makan sekarang jadi doyan makan karena tidak keluar-keluar rumah misalkan. Itu berkali-kali kita lakukan. Makan berkali-kali, snack berkali-kali. Buka HP apalagi.
yang biasanya lain kali itu buka Alkitab, ya itu lain kali, ya. Buka apalagi buku-buku yang berat, itu lain kali. Tapi yang lain berkali-kali, mandi minimal 2 kali sehari. Atau ada yang belum mandi, saya kira mandi semua, ya sudah malam ini. Ini kita lakukan hal yang rutin berkali-kali. Tapi bukan hanya hal jasmani yang kita lakukan berkali-kali, tapi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita semua, menggarisbawahi bahwa bukan hanya urusan jasmani kita lakukan berkali-kali, tetapi juga urusan rohani, pengampunan, pemberian maaf yang tak kelihatan, tetapi sangat vital, sangat mempengaruhi hidup kita. Kalau kita tidak mandi, habis berkeringat, beraktivitas, rasanya gerah sekali, tidak nyaman. Demikian juga kalau kita sudah berbuat dosa atau kita dilukai, disinggung, difitnah dan seterusnya, atau menjadi korban kekerasan, hati kita itu gerah, bahkan ada yang geram, bahkan sampai marah. Hari ini saudara-saudariku yang terkasih, ketika Petrus bertanya, berapa kali aku harus mengampuni kalau ada yang berbuat dosa terhadapku, kalau saudaraku berdosa? Tuhan mengatakan, bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali, berkali-kali, untuk mengatakan pengampunan unlimited. Jadi ingat saudara-saudari, bukan hanya paket internet kita unlimited, tetapi juga pengampunan yang mesti kita berikan unlimited. Dan bukan hanya basa-basi, mohon maaf lahir dan batin, tetapi sungguh-sungguh dari hati kita. Karena apa? Setiap saat kita berdoa, apalagi kalau mendoakan doa Bapa kami, kita berdoa, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita mau menerima pengampunan yang berlimpah, yang membebaskan kita, menyelamatkan kita, yang memberikan kita rasa damai, kita mesti siap seperti aliran sungai, memberikan aliran rahmat pengampunan yang kita terima untuk mengampuni saudara-saudara kita, untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Karena yang paling mudah melukai kita, yang membuat kita sakit hati, kecewa dan seterusnya, itu bukan orang-orang jauh, orang yang paling dekat dengan kita, yang hidup sehari-hari dengan kita, seatap dengan kita. Karena mereka tahu ujung kaki sampai ujung rambut, mereka tahu. Pada merekalah kita membutuhkan pengampunan lebih besar lagi. Maka hari ini mari kita mohon semoga Tuhan memberikan pengampunan kepada kita semua, dan kita dimampukan juga untuk mengampuni, sehingga ada damai di hati kita, di keluarga kita, di komunitas kita, dan juga di tengah masyarakat kita, sehingga di dunia kita mengalami kedamaian, ketentraman, terlebih lagi di surga kelak kita boleh menikmati keselamatan. Itulah kedamaian kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
penuh kerendahan hati Tuhan. Ya Tuhan, bersihkan selaku segala dosaku. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, perbaharuilah perjanjian-Mu dengan kami berkat persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan ini, serta bantulah kami untuk setia kepadamu dan boleh menerima kerahiman dan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati, Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serapi yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Bapak Paulus Sumadi, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam karya-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Corpus Christi Vita Petra.
Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui sakramen Ekaristi yang kami rayakan ini, Engkau telah menyegarkan dan mengampuni dosa-dosa kami. Maka kami mohon, mampukanlah kami untuk saling mengampuni tanpa mengenal batas, seraya menyongsong kehidupan abadi yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga turunlah berkat Allah atas saudara-saudari sekalian, atas keluarga dan komunitas kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah dalam damai Tuhan. Syukur pada Allah. Mada Bakti nomor 305. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama,